Shalom saudaraku. Kita akan lanjutkan lagi belajar pelajaran keluarga. Mulai dari anak yang masih kecil, remaja, mulai pemuda, persiapan nikah. Orang tua mendampingi anak-anaknya. Sekali lagi orang tua mendampingi anak-anaknya. Lihatlah video, anak membutuhkan 2 sentuhan. Kita akan sadar bahwa anak kita butuh contoh, butuh pendamping yang seimbang. Karena kalau single parent, seperti ibu saya pada waktu itu, bagaimanapun nuansa emosi yang disakiti oleh suaminya itu memberikan warna dia mendidik anak-anaknya. Saya bersyukur dia tidak mengajari kami untuk membenci ayah kami. Tidak mau membicarakannya, tapi juga tidak mau menjelekannya. Dia berjuang bagaimana anak-anaknya bisa makan dan sekolah. Itu yang kami lihat. Anaknya masing-masing dalam berkat Tuhan, temukan jalan hidupnya, menikah, punya rumah, punya keluarga masing-masing. Waktu itu memang tidak ada sentuhan dari ayah saya. Tetapi kalau engkau single parent, saya beritahu bahwa ada Tuhan yang akan mendampingi engkau, yang mengajari engkau. Saya masih ingat ada masa-masa malam hari saya mendengar ibu kami ini nangis. Setiap tengah malam dia menangis, berdoa, menangis, berharap kepada Tuhan untuk masa depan anak-anaknya. Bersyukur kami semua bisa tumbuh dengan baik. Setiap kami punya pekerjaan, punya rumah, punya keluarga. Dan saya sebagai anak tertua, laki-laki tertua, anak kedua, laki-laki tertua, merasa bahwa ya saya harus memimpin akan keluarga kami, keluarga besar kami. Saya bersyukur Tuhan itu campur tangan. Setiap anak akan melewati masa demi masa. Ketika dia remaja, dia akan mencari siapa temannya, siapa sahabatnya, siapa gurunya yang baik, siapa sahabat sejatinya. Dia akan bertemu, dia mulai menyisihkan, oh ternyata orang ini tidak tepat. Orang ini merendahkan, kelihatannya baik di depan, tapi ternyata menusuk di belakang. Anak mulai menimbang. Lalu ketika dia memulai masuk usia tambah besar, saatnya di dalam pengajaran tanggung jawab 24 tahun, di 6 tahun yang keempat, saya mengajarkan bagian yang menarik. 6 tahun yang keempat, yaitu umur 18-24, ada tugas untuk memberikan persiapan untuk menikah. Anak mesti diberitahu bahwa menikah adalah kehendak Tuhan. Kecuali saudara punya panggilan khusus untuk selibat. Nanti kalau kita bicara soal bujangan, pilihan tidak sulit. Tidaknya dalam tanda petik. Ya, bisa sulit, bisa tidak sulit. Kita akan belajar ada alasan orang tidak menikah. Tapi di dalam pengajaran ini, jodoh dari Tuhan. Anggap saja setiap orang menikah. Kecuali hal yang khusus tadi. Detailnya kita akan lihat di video pengajaran tentang bujangan, pilihan tidak sulit. Saudara perhatikan. Anak mesti diajari bisa menimbang. Kira-kira teman hidupmu ke depan itu pria seperti apa? Wanita seperti apa? Di dalam banyak seminar anak muda selalu muncul pertanyaan. Pak, berikan saya pendapat, singkat saja. Kisi-kisi, rambu-rambu, jodoh dari Tuhan. Saya mengatakan bahwa ya lebih baik adalah seiman. Kenapa? Bahasa imannya gampang. Pak, ada cerita 1-2 ternyata mereka tidak menikah secara seiman, tapi kemudian dia berkembang dan banyak lagi. Itu per kasus. Tapi secara umum saya harus katakan, harus seiman.
bahasa imannya sama. Berikutnya kalau pria, dia harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab bisa kerja, dia setia. Setia, bertanggung jawab, seiman. Sesimpel itu. Pak, kalau orangnya tidak terlalu cantik, orangnya tidak terlalu ganteng, tidak terlalu gagah. Cantik gagah itu enak buat pandangan, tapi belum tentu jaminan untuk menjadi suami atau istri yang baik. Belum tentu. Kalau saya boleh tambahi, belum tentu babar blas. Kenapa? Ya karena di zaman sekarang ini banyak polesan. Saudara perhatikan account fake, account palsu. Orang pakai namanya palsu, pakai fotonya palsu. Tapi mencoba menjadikan identifikasi dirinya sebagai yang bersangkutan. Berapa banyak yang tertipu di media sosial. Kenapa? Tidak jujur. Dan tidak jujur itu bisa juga terjadi dalam hubungan yang nyata. Orang menyembunyikan pribadiannya, orang menutupi kekurangannya. Hanya untuk tampil baik. Dan kita sebagai orang tua mesti mendampingi anak-anak kita untuk mempersiapkan pernikahan. Dan kali ini kita akan belajar tentang jodoh dari Tuhan. Saya tulis dulu judulnya. Jodoh dari Tuhan. Wow. Apakah kalau jodoh dari Tuhan pasti membahagiakan? Saya harus katakan endingnya membahagiakan. Proses awal dan tengahnya belum tentu membahagiakan. Tapi endingnya pasti membahagiakan. Pak, bisakah jodoh dari Tuhan dari awal, tengah sampai ending itu membahagiakan? Semua orang juga berharap begitu. Tapi bukankah engkau menghadapi hal yang sama, kesatuan jiwa, satu jiwa? Itu tidak mudah. Menghadapi perbedaan pendapat, perbedaan laki perempuan itu tidak mudah. Saudara belajar menemukan 12 potensi konflik. Berapa banyak potensi konflik yang muncul, berapa banyak nanti potensi konflik yang muncul belakangan setelah menikah. Wah Pak, berarti tidak jaminan. Apakah jodoh dari Tuhan itu bukan jaminan kebahagiaan? Oh, jaminan buat saya. Memang engkau tidak setuju di awalnya. Engkau tidak menemukan akan sinkronisasi, harmonisasi. Tapi kalau engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan akan buat semuanya indah pada waktunya. Tapi sekali lagi, Dia Tuhan mendampingi kita, mengajari kita. Jodoh dari Tuhan, saya harus berikan batasan. Jodoh dari Tuhan itu adalah harus sesuai kehendak Tuhan dan untuk kepentingan Tuhan. Perhatikan bagian ini. Harus sesuai kehendak Tuhan. Jodoh dari Tuhan harus sesuai kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Dan perhatikan bagian yang kedua. Dan untuk kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhan. Karena kalau engkau meminta jodoh dari Tuhan untuk memuaskan hawa nafsumu, jangan-jangan engkau itu hanya memanfaatkan Tuhan untuk menuruti keinginanmu aja. Tidak. Karena itu kalau engkau minta jodoh dari Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Yang baik, terang, menjadi garam dan terang bagi sekitarmu. Menjadi problem solver, bukan problem maker. Problem solver itu adalah pemecah, pengatasi masalah. Bukan problem maker, bukan pembuat masalah. Itu kehendak Tuhan. Menjadi berkat buat banyak orang, berbagi dan menolong yang membutuhkan, itu kehendak Tuhan.
Jadi jodoh dari Tuhan. Kalau saudara melihat kepentingan tujuan pernikahan, kebahagiaan, disatukan untuk berkuasa. Dan memang engkau harus memasuki proses satu jiwa. Tapi kalau engkau undang Tuhan campur tangan, luar biasa. Karena suami istri ini akan belajar dari Tuhan, pencipta pernikahan. Suami istri akan berdoa dan minta Tuhan sebagai pengadil. Dan menariknya, tidak ada yang benar. Di awalnya bisa suami yang benar, istrinya yang salah. Di dalam perjalanan ketika suaminya merasa dia benar, Tuhan katakan tidak boleh, engkau harus mengasihi istrimu. Terima dia apa adanya walaupun dia salah. Jadi kalau suami mencoba meninggikan diri, dia berhadapan dengan Tuhan. Demikian juga sebaliknya. Di awalnya istri bisa benar, suami yang salah. Tapi kalau sikap istri berikutnya merendahkan suami, tidak menghargai suaminya, melawan suaminya, firman Tuhan buat dia, tunduklah kepada suamimu seperti tunduk kepada Tuhan. Hargailah apa yang dilakukan, karena itu kebutuhan pria untuk dihargai. Dan Tuhan menjadi penengah yang adil, saudara. Jodoh dari Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kepentingan Tuhan. Pak, kalau kepentingan saya, pasti kepentinganmu akan terpenuhi. Tapi nomor satukan Tuhan dulu. Memang harus begitu. Hukumnya begitu. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33 disebutkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan, nomor satukan dia. Maka semuanya akan ditambahkan. Itu terjadi juga dalam jodoh, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Jadi jodoh dari Tuhan adalah sesuai kehendak Tuhan dan untuk kepentingan Tuhan. Mari perhatikan contoh di Alkitab. Saya hanya cerita dulu aja. Karena kalau membahasnya terlalu panjang. Kita perhatikan 3 orang yang mendapatkan jodoh. Yang pertama Adam dan Hawa. Kejadian pasal yang kedua. Adam disuruh tidur. Tuhan menciptakan Hawa dari rusuk Adam. Tuhan membentuk. Dia pertama kali membentuk manusia itu dari debu tanah. Tuhan membentuk. Berikutnya Tuhan membentuk Hawa, perempuan itu dari rusuk Adam. Tuhan yang beracara. Lalu ketika Adam dipertemukan dengan Hawa, Adam mengatakan, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Perjodohan Adam dan Hawa ditentukan Tuhan. Mungkin memang belum ada yang lain. Jadi apa boleh buat? 1:1, laki dan perempuan. Yaitu ditentukan Tuhan. Di zaman sekarang, kita tarik nih zaman sekarang. Orang-orang Kristen yang rohani, sok rohani, ya setengah rohani, 1/4 rohani, 5% rohani. Kalau bicara jodoh pasti pengen yang dari Tuhan. Cuma caranya bisa aneh-aneh. Oh iya, saya tidak menampik satu kenyataan bahwa ketika dalam pelayanan mereka laki perempuan bisa berjodoh di sana, yaitu hal yang biasa. Bukankah komunitas lingkungan itu menjadi wadah untuk orang bertemu, termasuk jodoh? Bukan cuma di pelayanan, di gereja, di pekerjaan, di organisasi, komunitas, toh biasa terjadi. Tapi orang kemudian menginginkan jodoh itu muncul. Dan berpikir seperti Adam dan Hawa. Dipertemukan, deng 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 deng. Wah, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Loh, kalau saudara bisa ketemu begitu, saya ikut senang. Tapi itu bukan jaminan loh. Karena harmonisasi hubungan dalam rumah tangga memang harus diusahakan. Harus diusahakan. Jadi ya itu awal aja. Kalau
Yang konyol adalah begini, saya berdoa Pak, saya berdoa. Saya ingin mendapatkan jodoh dari Tuhan. Tapi ketika suatu kali Tuhan tunjukkan jodoh yang berbeda dengan keinginannya, dia tolak. Padahal sebenarnya itu jodoh buat dia. Orang berpikir jodoh dari Tuhan adalah pasti tepat buat aku. Kalau aku ini orangnya egois, dia orangnya ngalah. Kalau aku ini orangnya boros, dia orangnya baik hati. Kalau aku orangnya itu selengean, suka konyol, dia pasti orang yang sabar. Jadi selalu memakai akan standarmu yang tinggi. Sementara dalam pernikahan mau tidak mau, suami atau istri harus berubah. Harus berubah dua-duanya, jangan merasa gini. Jangan merasa engkau itu sempurna. Wah engkau bisa, orang lain harus nurut kamu. Oh itu bukan jodoh dari Tuhan. Itu jodoh dari pikiranmu sendiri. Suatu kali saya mengkonseling 2 orang yang belajar taat dengan Tuhan dan itu jodoh dari Tuhan. Saya dengarkan ceritanya, mereka berdoa, berpuasa, dipertemukan dan segala macamnya. Lalu ya jalani persiapan pernikahan. Dan saya tahu perbedaannya cukup banyak. Dari segi umur, dari segi hobi, dari segi keluarga, potensi konfliknya banyak. Dan konseling selama sekian bulan, itu tidak ada mesra-mesranya sama sekali. Tidak ada emosi yang terlibat, flat. Lalu saya ini ngomong dengan mereka, kalian lucu ya, mau nikah tapi kayak hubungannya kayak hubungan kerja ya, melakukan tugas saja. Jangan begitu. Kalau ini benar-benar jodoh dari Tuhan, Tuhan akan memunculkan yang namanya asmara, perasaan senang. Ada keinginan untuk menyatu secara konsep, menyatu secara fisik nanti setelah menikah. Tapi ada begitu. Dan saya berdoa, saya jarang berdoa seperti itu. Saya berdoa minta cinta dari Tuhan. Berhasil enggak Pak? Berhasil saudara. Berhasil. Saya sendiri takjub, bisa ya? Orang kaku seperti itu bisa telepon, bisa tanya, bisa kemudian mereka ngobrol seperti layaknya orang pacaran. Apakah mereka kemudian menikah Pak? Oh ya menikah. Apakah kemudian selesai semuanya dengan doa? Sama sekali tidak. Namanya kesatuan jiwa itu harus diusahakan. Benturan, marah dan segala macamnya. Mereka tetap konseling dengan saya. Sampai anaknya lahir dan segala macam. Saya mendampingi mereka. Ingat jodoh dari Tuhan. Yang Alkitab kisahkan yang pertama Adam dan Hawa. Pak, kalau ada yang memilih tapi salah. Contoh nih, ini biasanya muncul orang-orang yang sok rohani. Bisa datangi seorang wanita dan mengatakan, aku mimpi engkau adalah jodoh dari Tuhan. Lalu sang wanitanya mengatakan, kamu orang kelima yang bicara seperti itu. Ternyata ada 4 orang sebelumnya ngimpi hal yang sama. Ternyata wanita ini diinginkan menjadi istri dari 5 orang atau 4 orang. Bayangkan. Apakah itu jodoh dari Tuhan? Ya saya nggak tahu, saya nggak mau komentar. Saya bisa salah. Tapi pasti salah kalau Tuhan menjodohkan satu wanita dengan 4 pria atau 5 pria bersamaan. Tidak. Pasti ada 4 yang salah atau mungkin 5-5-nya salah. Saya tidak tahu. Jangan terlalu emosional, jangan terlalu aneh lah. Pakailah logikamu. Pertimbangkan dengan baik. Nah sekarang jodoh dari Tuhan. Yang kedua, pengalamannya adalah Ishak dengan Ribka. Apa itu? Dijodohkan. Pada waktu itu Abraham meminta orang kepercayaannya Eliezer untuk mencarikan jodoh dari sanak saudara ibunya Ishak. Carilah anak-anak Laban, pamanmu itu sebagai salah satu menjadi istrimu. Dijodohkan. Indah sekali Alkitab menceritakan perjalanan yang tidak mudah dan segala macamnya. Sampai kemudian
Ribkah itu dengan kerelaannya dibawa ke Kanaan. Mereka menikah. Yang kedua dijodohkan. Jodoh dari Tuhan bisa dijodohkan, Pak. Bisa. Karena itu jangan menutup diri bahwa hanya dengan cara pertama Adam dan Hawa. Bukan. Bisa dijodohkan. Alkitab mencontohkannya. Dan baik enggak cintanya? Wow, luar biasa. Saudara kalau melihat pengalaman Ishak dengan Ribkah. Bahkan di usia tambah umur mereka tetap romantis, tetap bagus. Wow, saudara. Sekarang orang yang ketiga, ini saudara mungkin lebih senang. Pengalamannya itu berbeda. Bukan seperti Adam Hawa, kehendak Tuhan langsung. Bukan dijodohkan seperti Ishak dan Ribkah. Tapi dia adalah seperti Yakub. Yakub dalam perjalanannya keluar mencari istri. Oh, maaf saudara. Ribkah itu bukan anaknya Laban, bukan. Ribkah itu dari keluarga asal. Abram dan Sarah itu sepupu. Jadi carikan yang kira-kira sepupu berhubungan saudara dengan kita. Itu Ishak. Lalu Yakub. Yakublah terima pesan dari Ishak ayahnya. Ishak punya 2 anak, Esau dan Yakub. Pergilah kepada pamanmu Laban itu dan carilah jodoh di sana. Saudara, ketika dalam perjalanan Yakub sampai di tempat dan dia melihat Rahel jatuh cinta. Dia jatuh cinta, kemudian dia bicara kepada Laban, aku mau kerja 7 tahun untuk mendapatkan anakmu Rahel. Dia bekerja bertahun-tahun. Alkitab mencatat, wow, indah sekali. 7 tahun itu seperti beberapa hari karena cintanya kepada Rahel. Ternyata perasaan cinta itu bisa memberikan semangat, nuansa yang luar biasa. Ketika hari H, bukan Rahel yang diberikan, tapi Lea kakaknya. Dan besok harinya Yakub protes. Aku jatuh cinta kepada Rahel, kenapa kakaknya? Dan Laban mengatakan tidak pantas. Adiknya menikah, kakaknya belum. Nanti setelah masa sekian minggu aku berikan Rahel kepadamu. Tapi kamu harus berjanji kerja dengan aku 7 tahun lagi. Dan itu dilakukan. Jodoh yang ketiga mencari sendiri. Jatuh cinta. Ya, jatuh cinta. Saudara mau pilih yang mana? Pak, saya kok milih dijodohkan? Boleh. Pak, saya mau seperti Adam dan Hawa, boleh. Saya mencari sendiri, boleh. Tapi saya harus katakan bahwa perhatikan rambu-rambunya. Harus seiman, tanggung jawab, setia. Itu cukup masalah, Pak dia kelihatannya kurang cantik. Kalau sudah ada duit bisa dipoles saudara. Pak kurang ganteng, sudahlah. Tambah umur, tambah duitnya banyak kelihatan gantengnya. Sudahlah, percaya. Karena pada kenyataannya begitu. Nah sekarang mari perhatikan. Ada 5 penting untuk menemukan jodoh dari Tuhan. 5 hal penting. Perhatikan. Yang pertama. Apakah dia satu bahasa iman? Satu bahasa iman. Supaya apa? Saudara tidak mendapatkan kesulitan untuk ngobrol dan mengalami Tuhan bersama-sama. Pak, apakah Kristen dengan Kristen jaminan bahagia? Tidak selalu. Kalau dua-duanya lahir baru, takut akan Tuhan, jaminan. Mengapa? Karena kalau yang satunya terlalu egois, dia berhadapan dengan Tuhan. Atau dua-duanya egois, dia akan berhadapan dengan Tuhan.
Saya percaya Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Bapa yang kita kenal dalam Tuhan Yesus yang penuh kasih karunia. Dan Dia berikan Tuhan Roh Kudus akan mendampingi 2 orang anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Untuk membangun pernikahan. Untuk belajar sabar. Menjadi lembut, mau memaafkan. Bergandengan tangan, saya percaya. Tapi kalau bicara cuma KTP Kristen, apakah itu jaminan pasti bahagia? Belum tentu. Ya kalau begitu ya saya bisa menikah dengan siapapun. Kristen, tidak dengan Kristen, ya kamu sangat berisiko. Sangat amat berisiko. Terlalu banyak contohnya. Kenapa engkau ambil resiko besar? Saya seringkali menyarankan buat beberapa yang masih pacaran beda iman. Jangan ambil keputusan menikah sampai kalian satu iman. Pak, kelihatannya saya harus mengalah karena saya mencintai dia. Ya itu pilihanmu, saya tidak akan paksa. Kenapa? Setiap orang dewasa punya keputusan yang bisa dipegang dengan integritas. Yaitu urusanmu. Tapi doa saya, jadilah seiman. Kenapa? Saya melihat pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus, mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Mentaati kebenaran demi kebenaran yang adil dan baik. Jujur, tidak bohong. Itu sungguh di dalam Tuhan Yesus. Oke, yang kedua. Apakah dia secara umur, yang kedua ya, dewasa. Secara umur, iman, mental. Apakah dia dewasa? Kalau umur, apakah dia sudah umur mungkin lebih dari 18, lebih dari 20? Kenapa? Pertimbangannya beda. Kalau kita belajar tanggung jawab 24 tahun, di usia SMP, SMA dia belajar untuk menimbang. Belajar untuk mengerti. Kalau 6 tahun ke 4, 18, 24, dia belajar persiapan kehidupan, persiapan mandiri. Kalau dia memaksa menikah di umur 21, di bawah 24, ya pertama pilihan, itu keputusan. Tapi dia belum cukup matang. Kalau dia mendapatkan pendampingan dari orang tuanya, wah itu sangat menolong. Pak, apakah tambah umur pasti dewasa? Belum tentu. Karena kedewasaan tidak ditentukan oleh umur, tapi tentang pengalaman untuk bisa memilih, menimbang, memutuskan yang terbaik. Ada tanggung jawab di sana. Sehingga jodoh dari Tuhan pertama satu bahasa iman, yang kedua dewasa, umur, iman, dan mental. Secara mental, dia punya keberanian, berani tanggung jawab, dia ambil resiko dari setiap keputusannya. Dia tidak pengecut, berani ngomong, tidak mau bertanggung jawab. Jadi memang harus seperti itu. Iman. Oh kalau dia laki, dia cari Tuhan, dia takut akan Tuhan, dia beribadah, dia ke gereja, dia pelayanan. Dan dia menjadi berkat, berbagi dan menolong yang membutuhkan di tengah-tengah keluarganya, di pekerjaannya. Lalu berikutnya, apakah dia pasangan yang sepadan? 3. Pasangan yang sepadan. Saya sudah mengajar saudara untuk melihat 12 potensi konflik. 12 potensi konflik, perhatikan itu. Apakah sepadan? Sepadan artinya klop, tepat, fix dengan engkau. Contohnya apa? Kalau engkau orang yang tidak sabaran, calonmu itu sabar. Walaupun belum sempurna tapi sabar.
Kalau engkau itu terlalu kurang pinter, dia pinter. Itu enggak laki, enggak perempuan. Nah, sepadan itu bukan sama, tapi harmoni, bisa saling menutupi kekurangan. Kelebihanmu menutupi kekurangannya. Itu sepadan. Kalau beda suku, beda warna kulit, perhatikan lagi lah di dalam 4 potensi konflik dan cara mengatasinya. 3 seri, 1-12. Direnungkan. Jadi sepadan adalah bisa saling melengkapi, bisa saling tolong menolong dan menyempurnakan. Itu sepadan. Tapi kalau calonmu itu egois, mau menang sendiri, diomongi susah, dipertimbangkanlah untuk lanjut hubunganmu. Kenapa? Enggak sepadan, menang-menangan sendiri. Tidak niat untuk membangun pernikahan. Lalu yang keempat, apakah orang tuanya merestui? Restu orang tua. Anak Tuhan diajari untuk menghormati orang tuanya. Perkenalkan pacarmu kepada keluargamu, bukan ketika mau menikah. Ketika lagi membangun hubungan, biarkan dia bergaul dengan keluargamu, dengan adikmu, kakakmu. Beberapa acara keluarga supaya kelihatan. Dan kemudian mintalah restu orang tuamu. Jangan kawin lari, terlalu beresiko. Jangan menikah tanpa restu orang tua, terlalu beresiko. Ada beberapa hal khusus berlaku untuk 1-2 orang. Tapi yang umum, mintalah restu pada orang tuamu. Lalu bagian yang terakhir, mintalah saran. Yang kelima, mintalah saran. Saran dari gembalamu. Gembalamu. Gembala itu kepanjangan tangan Tuhan untuk keluarga-keluarga jemaat. Minta saran, bukan menentukan. Saya perhatikan ada 1-2 gereja yang begitu dominan pemimpin rohaninya sehingga keputusan di tangan dia. Oh, kalau saya tidak, saya enggak mau. Saya paling akan mengajari, coba lihat apakah dia sepadan, apakah dia satu bahasa iman, dia setia, dia bertanggung jawab, apakah dia secara umur baik, apakah ada restu dari orang tuamu. Dan kalau semua itu dapat, saya katakan oke, coba pertimbangkan lagi dalam konseling pranikah. Potensi konflik dan banyak hal lain lagi, cara mengatur uang, mertua dan menantu. Berikutnya, silahkan putuskan. Karena sekali lagi keputusan untuk menikah adalah yang bersangkutan, bukan gereja. Bukan gereja. Walaupun saya menghadapi beberapa konselingan yang berat, potensi konfliknya itu berat. Tapi gereja tidak berani mengatakan kami tidak mau menikahkan kalian. Tidak. Coba ditimbang dengan baik, resikonya terlalu besar. Ada yang sudah Pak, kami nekat. Karena kami saling cinta. Pada kenyataannya babak belur. Bahkan ada yang pisah. Tapi ada yang nurut dan mendapatkan jalan yang baik. Sekali lagi, jodoh dari Tuhan adalah sesuai kehendak Tuhan dan untuk kepentingan Tuhan. Lihat kesimpulannya. Jodoh dari Tuhan. Dan harus melihat akan 5 hal penting ini. 1, bahasa iman, dewasa, umur, iman dan mental. Kemudian pasangan yang sepadan, yang bisa melengkapi hidupmu, menyempurnakan hidupmu. Belum sepenuhnya, tapi potensi untuk melengkapi itu ada. Restu dari orang tuamu dan saran dari gembala. Saya berharap saudara menemukan jodoh dari Tuhan. Dan kalau jodoh dari Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti ada pertolongan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam pencarian jodohmu. Dan libatkan Tuhan dalam persiapannya. Libatkan Tuhan dalam rumah tanggamu kelak. Karena Tuhan yang menciptakan, yang membuat blueprint tentang pernikahan, tentang keluarga. Tuhan Yesus memanggil Bapa. Itu hubungan keluarga.
Bapakku. Dan kita boleh mengalami hubungan yang sama. Lahir baru. Kita boleh panggil dia Bapak. Keluarga menjadi gambaran hubungan ilahi. Dan ingat, jodoh dari Tuhan itu memberkati. Jodoh dari Tuhan sesuai kehendak Tuhan dan untuk kepentingan Tuhan. Jangan putus asa karena Tuhan ciptakan jodoh buat saudara. Belum ketemu, jangan menutup diri, buka diri, punya banyak teman. Jangan terlalu saklek dengan standarmu yang terlalu tinggi. Cobalah rileks dan berdoa. Suatu kali Tuhan akan pertemukan jodoh yang daripadanya. Semangat saudara. Dan kita akan lanjutkan lagi di episode-episode berikutnya. Menarik pengajaran keluarga. God bless. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.